Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdash syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر حوائج نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang tiang hormati dan tiang muliakan seluruh para tokoh, para orang tua tiang, para tuan guru, para pimpinan majelis, pimpinan pondok. Bil khusus ada Tuan Guru Haji Nur Hadi, ada Tuan Guru Haji Munawir Said, ada para tuan guru, para orang tua tiang yang di depan tiang, di belakang tiang. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah jaga pelungguh tiang semua nih. Jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, jaga masyarakat kita. Mudah-mudahan baldatun thayyibatun orang yang saya cintai, Ananda Tuan Guru Haji Muhammad Rifki Faradi, yang beliau tadi sampaikan sedang mengemban amanah bersama dengan Tuan Guru Haji Munawir Said dan beberapa tokoh kita dari NPDI mendapatkan amanah di dalam lembaga pemerintahan, lembaga negara. Kita doakan semua yang mendapat amanah menjadi orang-orang yang menunaikan amanah sebaik-baiknya. Amin. Sahabat saya Tuan Guru Jamal Khair, kemudian bersama Mas Hukum Ustaz Zainur Ridwan. Alhamdulillah, jarang-jarang kita dengar bacaan Al-Quran berbarengan nih, istilahnya tandem bersama-sama. Tapi alhamdulillah, walaupun beliau ini beda gayanya, tapi ketika bersama-sama membaca Al-Quran, alhamdulillah yang lahir adalah keindahan-keindahan. Semoga apa yang beliau baca tadi, apa yang juga dibaca oleh Tuan Guru Nur Hadi, bacaan Fatihah dan salawat Nahdlatain, semuanya menjadikan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada dalam hadis, bapak-bapak, saudara-saudara, adik tahu supaya kita mengerti ya, namanya majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis yang di situ dibaca ayat-ayat Al-Quran, dibaca kalimatun thayyibah. Bagaimana harganya di depan Allah? Dalam hadis disampaikan bahwa ada malaikat-malaikat selain malaikat Raqib Atid yang menemani kita, selain malaikat yang Allah berikan kepada mereka tugas dan fungsi masing-masing untuk mewakili atau menjalankan peran-peran dalam kehidupan di dunia. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk qabdul arwah, mematikan manusia. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, dan beragam malaikat-malaikat yang semuanya punya tugas-tugas yang Allah berikan. Ada juga dalam sebagian riwayat malaikatan sayyahin, malaikat yang kerjanya itu berkeliling di bumi Allah.
Untuk apa mereka berkeliling? Mereka berkeliling mencari majelis-majelis zikir, mencari tempat-tempat di situ ada asma Allah, ada ayat-ayat Al-Quran, ada sholawat kepada Nabi, ada kalimatun thayyibah, ada nasihat yang semuanya mengembalikan kepada Allah. Maka kalau malaikat itu menjumpai ada majelis seperti itu, maka mereka memanggil malaikat-malaikat yang halummu, ayo kesini kumpul. Setelah kumpul, kemudian mereka semua mendoakan agar yang hadir di majelis itu semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka kita yakin kepada hadis ini, kita yakin kepada pemberitahuan dari Nabi besar Muhammad SAW ini, maka mudah-mudahan di majelis Tempos pagi hari ini ada malaikatan sayyahin, malaikat yang diam di atas kita mendoakan kita semua dapat ampunan Allah. Ada malaikat yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, di antara yang hadir itu ada yang niatnya bukan untuk mengaji, tapi dia niatnya mau ketemu teman, cuma kebetulan temannya itu hadir di pengajian itu. Bagaimana orang ini? Kata Allah, tidak apa-apa. La yashqa ma'hum jalisuhum. Orang yang niatnya tidak mengaji pun, ketika dia berada di pengajian itu, maka dia pun mendapatkan berkah pengajian. Milu nyeluntuk, milu nyeluntuk mau kebagusan. Kan begitu Bapak Ibu nggih? Ya ampun, al-maghfurlah Maulana Syekh sangat sering mengingatkan kita semua kepada hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia itu bersama orang yang dia cintai atau sesuatu yang dia sukai. Kalau kita suka pada hal-hal yang baik, maka Allah dekatkan kita kepada hal-hal yang baik itu, dapat kita bertahan. Mudah-mudahan nih. Yuk, jangankan manusia, bapak-bapak ibu, coba sudah baca suratul kahfi atau tidak, bapak-bapak? Apa syiar di dalam suratul kahfi? Sesuai mara'arana, sama seperti namanya. Suratul Kahfi itu adalah surah yang salah satu kisah di dalamnya adalah tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi itu? 7 pemuda yang ditemani oleh seekor anjing. Apa kata Imam Qurtubi? Coba lihat. Jangankan manusia yang mendekat kepada orang baik sehingga dapat kebaikan, bahkan seekor anjing pun, karena dia ikut kepada 7 orang pemuda yang mempertahankan imannya itu, maka anjing itu pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Itu kata Imam Qurtubi, salah satu pelajaran dari suratul Kahfi, bahwa jangankan manusia, kalau mendekat kepada yang baik, bersama orang yang baik, cinta pada kebaikan, jangankan manusia, hewan pun ketika berdekatan dengan orang baik dapat berkah. Nama atau hewan itu ditulis dalam Al-Quran, dibaca oleh kita semua. Wasaminuhum kalbuhum. Yang nomor balu basongna. Kok sampai basong tersebut di dalam Al-Quran? Karena yang rapat bareng pitung pemudanya, karena dia bersama-sama dengan 7 Ashabul Kahfi itu. Maka seekor anjing itu juga kekal selama-lamanya. Selama Al-Quran dibaca, akan dibaca wa kalbuhum bas wa kalbu wasaminuhum kalbuhum wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Tidak hanya sekali disebut basong sino, lebih dari sekali disebut dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena dia dekat kepada orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur Bapak Ibu nggih, dan kita berharap doa dari yang ayat berkah dari ayat yang dibaca tadi, la in syakartum la azidannakum.
Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ini, Allah akan menambah keberkahan dan nikmat-nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbagi kebahagiaan dengan peluru semua, berbagi kebahagiaan dengan Al-Mukarram, Al-Ustaz, Guru Haji Munawir Said dan semua keluarga As-Sa'diyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini 16 tahun usia pondok pesantren kita. Mudah-mudahan belu-belu umur lagi. Mudah-mudahan pondok As-Sa'diyah ini, ya, As-Sa'diyah ini, Sa'diyah itu nisbah kepada siapa Tuan Guru? Nur Said. Oh, jadi As-Sa'diyah itu nisbatan ila man Haji Nur Said walidukum. Jadi beliau ini menamakan pondoknya itu nisbah kepada Nur Said. Dari kata Said itu diambil asal katanya itu Sa'ad atau Sa'adah, ya, itu artinya bahagia. Jadi mudah-mudahan kebahagiaan siapa nih? Sa'diyah, As-Sa'diyah, ya, Tempos. Semua kita di sini 16 tahun usia pondok ini. Alhamdulillah. Yang ingat sekian belas tahun yang lalu ada fotonya di depan. Itu ada pada waktu kita meletakkan batu pertama dan peresmian. Alhamdulillah pada tahun 2012, sekarang 2025. Alhamdulillah. Wah, kira tahun Bapak Ibu? Dari peresmian kepada sekarang sudah 13 tahun, ya, 14 tahun, tapi dihitung mungkin dari mulai pembangunan, ya, atau dihitung dari Hijriah, maka dihitung menjadi 16 tahun. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan As-Sa'diyah ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke tempat ini menjadi anak-anak yang berilmu dan berakhlak. Amin. Dan itu harapan yang melulu. Semua anak-anak kita yang kita titipkan untuk belajar di pondok atau kita berangkatkan untuk pergi ke sekolah, harapan kita ketika dia kembali nanti aliman mutakhalliqan. Dia punya ilmu dan juga punya akhlak, punya adab. Itulah yang mudah-mudahan menjadi waladin sholihin yad'ulah. Mun tua tinggal nanti dia akan doakan kita. Sehingga walaupun kita sudah meninggal masih arak langan pahala ngelek tiba-tiba. Begitu Bapak Ibu nih. Ini orang si cerdas. Bagaimana ketika hidup dia siapkan agar ketika dia sudah meninggal itu masih arak langan pahala sampai dia. Dengan si cerdas. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan arak telu langan. Apa yang pertama? Pertama itu sedekah jariyah. Ada sedekah jariyah, termasuk pondok. Kalau ada pembangunan pesantren atau ada madrasah, kita ikut. Mana-mana satu sak, mana-mana dua sak. Selama pondok itu ada, tegak bangunannya, maka ketika kita sudah meninggal, orang yang belajar di tempat itu, dia dapat pahala dan kita pun mendapat pahala. Kenapa? Memudahkan orang menuntut ilmu. Kemudian ada juga ilmu yuntafa'u bihi. Nah, itu juga langan. Ketika kita sudah meninggal tetap ngelek pahala kita. Apa sih lo? Muntabadu ilmu ngajar. Walaupun hanya seayat dua ayat ngajar. Apa yang kita ajarkan itu kalau diamalkan itu menjadi amal jannah. Demikian juga waladin saleh, kalau punya anak kita didik dia supaya dia menjadi anak yang baik sehingga kita sudah meninggal doa yang baik. Ya Allah ampuni ina amakku sudah meninggal. Ya Allah lapangkan kuburnya. Ada juga dalam hadis yang lain warasa mushafan. Kalau mau supaya kita tetap ngelek pahala ketika lihat masjid, di masjid itu ternyata masih kurang Al-Quran, beli yang Al-Quran itu buku kitab. Jauh Quran sini tolong di masjid, niatan wakaf di masjid. Maka selama Al-Quran itu ada di masjid itu, setiap kali dia dibuka orang membacanya ngelek pahala kita.
walaupun kita sudah aw bi'ran hafarahu. Kalau di Tempos ini misalnya Bapak Ibu, nah ini jalan kebaikan dalam Islam nih, termasuk langan adik tetap mau pahala dekat tua hingga. Apa itu? Bi'ran hafarahu. Ada sumur yang ikut kita gali. Ada sumur yang ikut kita gali dalam hadis sahih. Sumur ikut kita menggalinya. Mana-mana sesekop, 2 sekop, tapi ikut kita gali sumur untuk masyarakat. Maka setiap kali ketika sumur itu sudah keluar airnya, ada manusia yang minum dari situ, ada hewan yang minum dari situ, atau airnya digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Maka ketika tanaman itu tumbuh, keluar daunnya, setiap kali ada kemanfaatan, ngeleh pahala nanti bakul dia. Alhamdulillah. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan. Ada juga nahrun ajrohu. Kalau ada selokan yang semula sempit tapi kita ikut, apa selokan bahasa dari Tempos? Telabah, apa semacam itu aliran air. Lapan. Nah, sempit, kemudian kita ikut perluas sehingga semakin banyak air mengalir di situ. Lalu ada yang masuk ke sawah orang. Dari air yang mengalir ke sawah orang itu tumbuh padi. Dari padi itu ada beras. Dari beras itu dimakan oleh manusia. Sepanjang proses itu berjalan, peluluh yang mau pahala. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gambaran betapa luasnya karunia Allah untuk tiap penunggu. Maka kita doakan, nih yang di Tempos ada madrasah. Di madrasah ini kita harapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu dan berakhlak, menjadi jalan mengalirnya pahala kepada kita orang tua. Mudah-mudahan. Tapi yang paling utama tentu untuk anak kita itu sendiri, supaya dia tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, menjadi nafi'an li dinihi wa watani. Dia berguna dan bermanfaat untuk agamanya dan juga untuk bangsanya, li nafsihi wa li ahlihi wa li qarabatihi wa li mujtama'ihi, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya. Dia tumbuh berkembang menjadi hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan anak kita semuanya seperti itu. Amin ya rabbal. Nah, jadi ternyata mendoakan madrasah supaya maju itu kaitannya banyak. Bukan hanya mendoakan bangunannya, tapi juga mendoakan muridnya, termasuk mendoakan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bulan Rajab. Kalau udah bulan Rajab nih, nah, bulan Rajab itu satu dari 4 bulan yang disebut Al-Ashhurul Hurum. Bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, yaitu yang diharamkan hal-hal yang buruk di dalam. Hafal belum 4 bulan itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi yang 3 itu berurutan, salah satu sardun wa wahidul fatur. Ada 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ada 1 yang terpisah, itulah bulan hari ini, bulan Rajab. Ini bulan termasuk 1 dari 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan selain bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, karena bulan ini termasuk Al-Ashhurul Hurum, tentu yang menunggu juga harus lebih apik-apik, harus lebih semangat, harus lebih hati-hati. Sehingga para ulama, bapak-bapak dan ibu, sebagai sempena, baik ketika kita masuk maupun ketika kita berada di dalam bulan Rajab ini, di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini bukan merupakan hadis yang sahih, tetapi hadis yang dhaif, namun walaupun hadis dhaif tetap bisa kita amalkan, karena tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan akidah, namun berkaitan dengan satu fadilatul amal, suatu keutamaan. Apa doa yang disebut dalam hadis ini ketika kita masuk dan berada di dalam bulan Rajab?
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayo kita baca sama-sama. Ini doa dari hadis Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bagi kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Apa arti barik, berkahi? Barik itu dari barokah. Barokah itu sebagian asal katanya, kata para ulama, dari al-buruk. Al-buruk itu kalau onta itu tidak mau bergerak. Kalau onta itu diam di suatu tempat, itu disebut barokal ba'ir. Artinya onta itu menetap. Maka dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu adalah doa kita supaya yang baik-baik itu menetap pada diri kita. Supaya kalau sida dapat rezeki, rezekinya tetap. Supaya kalau sida dapat ilmu, ilmunya tetap. Supaya kalau sida mendapatkan suatu amalan yang baik, maka sida tetap bisa mengamalkan. Itu arti barokah. Yang baik itu tetap pada kita, tidak hilang. Itulah nama barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka ulama-ulama mengamalkan doa ini, dan kemudian juga kita amalkan ini. Tidak ada keterangan bahwa ini hanya dibaca di awal masuknya Rajab atau di awal masuknya Sya'ban. Tapi sebagian ulama mengatakan jelas bahwa ini doa selama bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi sepanjang Rajab, sepanjang Sya'ban, kita mendoakan mudah-mudahan yang baik yang ada pada kita Allah tetapkan dan Allah tambah kebaikannya. Lalu Allah panjangkan umur tiang berunggu sehingga sampai nanti ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Nah, ini doa diamalkan sehingga pada bulan Rajab itu disebut di dalam sebagian riwayat sebagai Rajabul As-Sabbu. As-Sabbu itu apa arti As-Sabbu? Dari sobba. Sobba itu apa? Tumpah. Maknanya apa? Allah tumpahkan karunia pada bulan Sya'ban. Kalau Allah tumpahkan karunia, apa yang kita dapat, Bapak Ibu? Nah, ini gambarannya. Munara dengan nuang air, sekumbi temau dengan air di sini. Nih, misalnya Arab dengan numpaham, atau bahasa jamak-jamak kalau ada air hujan, seberapa banyak yang kita dapat dari air hujan yang tumpah? Coba yang tanya Bapak Ibu. Seberapa banyak? Hah? Sebanyak wadah yang kita siapkan. Kalau kita menyiapkan wadah hanya sebesar cangkir atau gelas ini, segitu sudah banyak air hujan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita siapkan pakai tembolak bahasanya, atau pakai wadah, pakai panci yang besar, maka sebanyak panci itulah air hujan yang kita dapatkan. Kalau kita menyiapkan satu tandon yang isinya 1000 liter, 1000 liter yang kita dapatkan. Kalau kita siapkan satu kolam besar untuk menyimpan air hujan, maka sepenuh kolam itulah kita dapat air hujan. Ini menggambarkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di tiap penghuni. Jadi mun idapna sekedip mau teh, jangan-jangan memang kesiapan teh sekedip. Paham Bapak Ibu gitu? Mun luwe Allah Ta'ala di sana kita, ya memang itulah sebesar dari persiapan kita. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri? Itulah kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak sabar, banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu semua ibarat membuat wadah besar dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali turun karunia Allah banyak yang kita dapatkan. Tapi kalau amal kita sedikit, sholatnya susah, silaturahimnya berat, berzikirnya malas, bersedekahnya bakhil,
itu seperti orang yang mau dapat satu kolam penuh, tapi yang dia bawa hanya satu tutup cangkir. Kira maunya apa si melena atau apa si wasiapangnya? Apa yang dia mau atau apa yang dia siapkan? Allah akan kasih apa yang dia siapkan, bukan apa yang dia mau. Maunya 1 juta tapi kesiapannya hanya bisa 1.000 yang dia kasih Allah. Paham Bapak Ibu gitu? Nah karena itu kita membaca doa tadi supaya mengharapkan Rajabul Ashab. Rajab ini tumpah berkahnya. Kalau kata para sahabat itu yashurun wa yahussuna bi anna arwazaqahum mudha'afah wa tijaratahum kasibah. Kalau dalam riwayat-riwayat disebutkan para sahabat pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu pada bulan Rajab mereka merasakan bahwa rezeki mereka bertambah berlipat-lipat. Perdagangan mereka semakin untung. Maka dinamakan Rajabul Ashab. Jadi semakin terasa berkahnya. Kenapa? Karena mereka memang sudah menyiapkan diri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebagaimana para sahabat dapatkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari siapkan diri kita baik-baik. Begitu Bapak Ibu, pacu-pacu. Kalau dalam bulan Rajab ini adalah bulan yang memang termasuk al-Ashhurul Hurum, kita pastikan betul apa kenanya al-Ashhurul Hurum. Adik tahu nyiapang diri terbagus-bagus. Coba bapak ibu-ibu baca di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dari sejak penciptaan bumi dan langit, 4 diantaranya adalah al-Ashhurul Hurum. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan yang pertama setelah Allah menyebutkan tentang 4 bulan yang disebut al-Ashhurul Hurum termasuk bulan Rajab? Pesan si pertama Allah Ta'ala ingatan tiang berumur tentang bulan-bulan yang 4 ini adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Begitu Tuan Guru ya? Tuan Guru Jamul Khair, begitu betul? Nah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dende berbuat zalim. No, si pertama. Apa si pertama, Bapak Ibu? Dende berbuat zalim. Itu yang pertama. Jadi bahasa Al-Quran tentang bulan Rajab, tentang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan yang diharamkan itu, yang paling pertama adalah pesan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian. Jangan berbuat zalim. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berdasarkan ini harus kita paham apa kenanya zalim itu. Apa yang dimaksudkan dengan kezaliman? Kata ulama, tu'raful asya bididdiha. Kalau kita mau tahu sesuatu, maka kita harus mengerti lawan dari sesuatu itu. Apa lawan dari zalim, Bapak-bapak Ibu? Lawan dari zalim itu adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau dalam ungkapan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat pada saat kita semua berharap bisa mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan ampunan Allah, maka satu hal yang kita perlukan adalah kita bisa melihat jalan, kita bisa melihat arah. Nanti di akhirat itu yang paling sering menutup arah, yang menggelapkan
pandangan kita sehingga tidak bisa mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh adalah kezaliman di dunia. Maka Nabi katakan, ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dede berbuat zalim, karena kezaliman itu akan berubah menjadi kegelapan di hari kiamat. Nah, karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebagai pesan tiang pada bulan Rajab, pada bulan yang mulia ini, mari kita jauhkan diri dari segala macam kezaliman gitu. Nah, macam-macam kezaliman itu. Kalau dalam sebuah hadis Nabi disampaikan az-zulmu salasah, zalim itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmun la yatrukuhullah, wa zulmun yaghfiruhullah, wa zulmun la yaghfiruhullah. Yang pertama, kezaliman yang tidak dilepaskan atau ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Itu 3 macam kezaliman. Apa kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah? Mensekutukan Allah. Allah yang ciptakan dia, memberikan dia kehidupan. Siapa yang memberikan perunggu kehidupan? Allah Ta'ala. Allah memberi kita kehidupan, Allah memberi kita kesehatan. Mun sida jadi senina, Allah singa beng sida semama, betul? Nah, sida si mama, Allah ngabeng sida senina, betul? Allah ngabeng kita selaku, ngabeng kita ilmu, harta, jabatan, kekuatan, memberikan kita sawah, ladang, bumi, semuanya, memberikan kita iman Islam. Allah yang kasih dia segala macam nikmat, tapi justru dia sekutukan Allah, dia sembah selain Allah. Kira-kira cocok atau enggak? Cocok atau enggak? Allah ngebenginya selaku lagu sila sembah dena Allah Ta'ala, atau dia sembah sesuatu selain Allah, padahal yang memberikan dia Allah Ta'ala. Oh, tidak pantas. Karena itu menyekutukan Allah itu tidak ada ampunan. Sekik doang langan tak ampuni orang yang menyekutukan Allah. Apa itu? Dia mencabut diri dari menyekutukan Allah. Tobat. Dia bukan hanya istighfar, tapi dia membaca syahadat dan berikrar la ilaha illallah, dan disempurnakan setelah datangnya Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk yang pertama ini insya Allah kita jauh gitu. Tidak ada kita yang menyekutukan Allah. Siapa yang disembah bapak ibu? Sida si Nina nyembah semama ada? Sida si mama nyembah senina ada? Nyembah jabatan ada? Nyembah harta ada? Nyembah duit badan ada? Nyembah presiden? Nyembah raja? Tidak ada. Oh, atabarra'u, aku berlepas diri dari menyembah selain Allah. Nah, itu ikrar kita. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ini alhamdulillah. Ya. Kalau kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, inilah akhawfu ummati ala syirki. Saya tidak khawatir kalau umat saya itu sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah dari mensekutukan Allah dia pasti terjaga. Tidak mungkin umat Islam itu kalau sudah diberikan kesadaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mungkin dia menyembah selain Allah. Dia pasti jaga tauhidnya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan dari yang pertama ini kita terjaga nih. Kita tidak melakukan kezaliman yang tidak diampuni, yaitu menyekutukan Allah. Tinggal yang dua lagi, zulmun yaghfiruhullah. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Apa itu? Zulmun bainal abdi, zulmun minal abdi fima bainahu wa bainallah. Kezaliman yang insya Allah kalau kita taubat, kalau kita istighfar,
maka mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman di mana kita meninggalkan haknya Allah atau melanggar hak Allah. Allah suruh kita sembahyang tapi tidak sembahyang. Kira-kira ada jalan diampuni tidak? Ada. Apa jalannya? Yang pertama, kadang sembahyang itu sambil kita istighfar. Paham Bapak Ibu ini? Kalau yang menyangkut hak Allah, maka jalan untuk pengampunan itu jauh lebih banyak. Dimulai dengan kita istighfar, lalu benar-benar taubat. Kalau itu sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bayar di dunia, kita bayar di dunia. Misalnya, mohon maaf, kita lupa diri, tidak sembahyang setahun, maka selama setahun kita dobelkan sembahyang kita. Setiap kali subuh, 2 kali sholat subuh. Sholat subuh yang sekarang sama sholat subuh yang kelewatan setahun itu. Setiap kali sholat kita dobelkan selama setahun sambil taubat. Insya Allah Allah Ta'ala akan maafkan, ampun kita. Itu kalau hak Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, puasa juga demikian. Ya. Puasa, zakat, sholat, ya. Yang menyangkut hak Allah, kita istighfar, kita taubatan nasuha, dan kalau sesuatu itu bisa kita bayar, artinya kita tuntaskan, kita iadahkan atau kita qadha, maka kita qadha dia supaya tuntas. Itu yang kedua. Kira-kira ada yang melakukan kezaliman yang kedua ini? Ada? Ada yang pernah meninggalkan sholat? Ya, ada, ya. Ada yang pernah malas berzakat? Ya. Hanya giliran minta uang, minta rezeki sampai nangis-nangis. Ketika keluar waktunya untuk berzakat, dia tahan. Nah, apa-apa, dalam arti kalau kita sadar itu segera kita bayar. Misalnya, oh ternyata saya ketika tahun kemarin saya panen padi saya sudah sampai nisabnya, tapi tidak dikeluarkan. Pada saat panen pura-pura lupa dia. Akhirnya dia tidak tunaikan zakatnya itu. Ya, padahal sudah sampai nisabnya. Maka ketika panen berikutnya dobelkan zakatnya. Ketika kita berdagang, kemudian berdagang sudah sampai 1 haul, 1 tahun, kemudian nisabnya juga sudah sampai seharga 96 gram emas. Ya, katakanlah ya 100-an juta ya, omsetnya, lepas dari semua kebutuhan-kebutuhan, ada kemudian perdagangan kita yang sampai nisabnya, lalu kemudian lupa kita atau pura-pura lupa, maka tahun berikutnya ketika kita ingat, segera dobelkan dia. Paham Bapak Ibu? Nah, misalnya zakat dagang 2,5%. Setahun lewat, begitu masuk sudah nisab tahun yang kedua, maka dobelkan dia. Dobelkan dia. Oh, ini ada zakat yang kemarin, hitung baik-baik. Oh, tahun kemarin saya belum tunaikan. Harta saya adalah 200 juta. Maka dari 200 juta itu 2,5%-nya sekarang saya keluarkan. Untuk zakat yang sekarang, karena uang saya sudah 500 juta, maka 2,5% dari 500 juta saya keluarkan. Dobelkan untuk 2 tahun itu. Itu cara kita supaya kezaliman yang kedua itu hilang, yaitu kita tidak menunaikan yang menyangkut hak Allah kepada kita, itu kita bayar ketika kita masuk itu. Paham Bapak Ibu? Lalu ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang lebih bahaya daripada yang kedua. Zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Jadi ini bukan masalah diampuni atau tidak. Ini masalah bagaimana Allah nanti akan mengurus di akhirat. La yatrukuhullah, tidak akan dibiarkan, pasti akan diurus. Apa itu? Zulmul ibad fayaqtasullahu ba'dahu min ba'di. Itulah kezaliman antar manusia. Nah, ini bentuk kezaliman yang ketiga. Kezaliman antar manusia.
ngerosang sedina dengan wahidah. Ngerosang semama dengan, ngerosang rumah tangga dengan, rumah tangga dengan urusna, seninak dengan rawasangna, semama dengan rantikna, ya. Dia bicara di rumah tangga orang, dicari-cari kesalahan, istri orang, suami orang, lupa dia untuk muhasabah suaminya, muhasabah istri, hobinya ngomongin, memfitnah bahkan. Kalaupun benar saya sudah tidak boleh, apalagi tidak benar. Kalaupun benar itu namanya ghibah, kalaupun tidak benar itu namanya buhtan. Ghibah saja itu seperti memakan daging bagi saudara, apalagi buhtan. Ini banyak kezaliman seperti kezaliman dalam hal apa? Antar manusia banyak. Tadi dia contohkan, ya, azulmul istimai termasuk itu, ngerawasa satu sama lain. Ada juga azulmul iqtisadi, kalau berdagang dia kurangi takaran, atau dia carikan barang yang jelek ditaruh di atas situ yang bagus, tapi ketika dikasih orang dia campur dengan yang tidak baik. Dia pakai tangannya langsung taruh di atasnya mulus, di bawahnya ternyata baret-baret, di atasnya mentah, di atasnya matang bagus, ternyata di bawahnya busuk. Ya, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk di dalam Al-Quran disebut dengan al-mutaffif, ya, al-ghish, yaitu tipu menipu, ya, di dalam berdagang. Ini banyak terjadi. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bagian dari persiapan kita agar pada bulan Rajab ini menjadi bulan yang berkah, maka kita ingat-ingat bentuk-bentuk kezaliman itu. Kalau kezaliman mensekutukan Allah, alhamdulillah kita jauh. Kalau kezaliman berupa mengabaikan atau melalaikan perintah Allah, mari segera kita qada. Kalau kezaliman antar manusia, mari segera, kalau kita sudah mengumpat orang, segera datang untuk meminta maaf. Kita sudah bicarakan, orang datang minta maaf. Karena kalau Anda tidak minta maaf, mau 1000 kali istighfar, la yatrukuhullah, tidak akan dilepas oleh Allah urusan. Berat. Paham Bapak Ibu ini? Sudah misalnya pernah menjual sebiar atau menjual terong Aceh, jual tomat di pasar, atasnya merah bagus, bawahnya itu sudah lepek-lepek, kalau dipegang basah tangan kita. Ada orang datang, Bu, saya mau beli sekilo. Oh, oke, bagus nih, oh bagus nih, lihat aja tuh, bagus. Berapa sekilo ini? Harganya 70.000, bagus nih, bagus. Nah, saya mau beli 2 kilo, angkut. Karena dia sudah pintar, maka dia tetap, kita ngambil, tetap saja yang bagus kelihatan di atasnya. Taruh. Begitu sampai rumah, dibuka, kresek itu ditumpahkan sama yang membeli, baru mulai kelihatan yang belek-belek di bawah. Pergi, besoknya ketemu, Tina, mai angen deh, kita bebaturan, kok mai angen deh, jualin tiang terong Aceh sih, wah busuk, seda. Terus apa katanya? Apa kata saya? Resiko no. Waktu di sini masih bagus. Begitu sampai Balinda, saya yang mungkin lurung saya. Padahal dia tahu bahwa memang betul dia simpan itu di bawah itu. Nah, kalau ada seperti itu, cepat-cepat datang kepada yang beli terong Aceh. Datangin ya. Di mana yang berdagang-berdagang di depan, angkat tangan yang berdagang. Hah? Datengin, jangan sampai gara-gara terong Aceh hisap tuh belul ya.
Nah, selesai. Batur watama surga sini masih ngomong doang. Ya Allah, malaikat nih batur-batur setempos watama surga. Ada yang dulu terong aja sekilo. Ada yang dulu ada. Deman selesai urusan ini. Apa urusan yang terong aja? Nah, pencilakan, sembahyang, puasa, zikir, wirid, baca hizib, sulun-sulun, dek tebau maut kebagusan le akhirat gara-gara terong. Setiap kali sudah topol bareng batur-batur, sibukkan dia barang isi nasihat-nasihat. Pada baca-baca istighfar, wah, bicara hal-hal yang baik, ya, bertukar ilmu, bertukar informasi, jangan bertukar fitnah. Bicarakan orang panjang lebar, difitnah. Begitu orang sudah selesai urusannya di akhirat, momon sendiri. Kenapa? Mereka tuh saya belum masuk surga nih, batur setempos watama. Urusan deh bareng Inak Zubaidah dan zaman selesai. Zubaidah? Siapa Inak Zubaidah? Tuh yang dulu Sida lihat dunia, ketika kumpul duduk, Sida gibah dia, Sida umpak, Sida fitnah, nggak selesai. Sampai meninggal, engkau tidak minta maaf dan dia belum memaafkan. Cari Inak Zubaidah itu dulu sekarang. Datangkan kemari, selesaikan urusan, baru selesai semua. Hei, kelayapan si dele pada masa Zubaidah. Kira-kira bedanya teman deh. Pada masa luasnya kayak begini. Maka sebelum jumpa urusan panjang dengan Inak Zubaidah itu di padang mahsyar, selesaikan urusan di dunia ini. Selesaikan di dunia. Selesai Allah. Jangan ada gengsi, jangan ada kan saya lebih kaya dari dia, kan saya lebih alim. Udah selesaikan dulu lah, selesaikan dulu. Daripada nanti panjang urusan, zulmun la yatrukuhullah, itu yang paling berat. Kezaliman yang Allah tidak akan lepaskan. Bahkan dalam sebagian riwayat yang nanti saling mengkisos, artinya yang saling mengadu. Yang saling mengadu itu bukan hanya manusia, ya. Bahkan apa bahasa kita, bimbi, kibas yang di dunia itu pernah ditanduk sama kibas yang lain, nanti dia ngadu sama Allah. Ya Allah, perut saya dulu sakit sampai luka di dunia karena saya ditanduk sama itu. Mentang-mentang dia kuasa, saya ditanduk, saya dizolimi. Jadi kisos itu mencakup seluruh makhluk. Tapi yang paling berat adalah apa yang akan menimpa manusia. Karena itu kita bersih-bersih nih. Bersih-bersih, saling maafkan. Coba kita kiri kanan dah. Kita kiri kanan dah no. Kenal deh si kiri kanan dah no. Coba kita kiri kanan dah. Coba nengok kanan, nengok kiri. Kenal sudah? Kira-kira arah masalah deh deh. Arah sidang baik siapa yang lain? Atau ada sidang ngarawasan sedinana, atau nyumpah ya, ya kepada saling maafkan deh. Itu paling berat, bapak-bapak. Nah, kezaliman itu adalah penghalang utama, ya, penghalang utama di dalam tercurahnya berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada bulan Rajab ini. Karena itu kita jauhi dan kita perbanyak sebagaimana doa dari Nabi Adam alaihissalam ketika beliau tidak sadar melanggar hak Allah. Nah, ini bukan melanggar hak manusia, melanggar hak Allah. Ketika dilarang oleh Allah untuk tidak mendekati syajaratul khuldi, lalu dia datangi syajaratul khuldi, fa'akala minha, lalu memakan buahnya, dia langgar perintah Allah. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amalan doa Nabi Adam ini tinggi. Dalam hal kezoliman utamanya yang menyangkut hak Allah lihat.
Misalnya ada sembahyang kelewatan, puasa dina keruan, zakat macam-macam, dina bagus apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ini sudah dipakai oleh Nabi Adam, ya, kalau kata Imam Fakhrul Razi, ini doa hebat, kata Imam Fakhrul Razi. Kenapa? Ini doa dari Nabi. Kalau ini doa dari Nabi yang diilhamkan oleh Allah, maka dia doa istimewa. Maka insya Allah mustajab. Kalau mau tambah juga boleh dengan doa dari Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa Nabi Yunus berdoa seperti itu? Karena dia melanggar hak Allah. Dia diminta oleh Allah untuk berdakwah, dia tak tahan. Karena terus-menerus diejek, dihina, disakiti, akhirnya pergi naik perahu, naik sampan. Maka Allah berikan peringatan, sampannya terbalik. Ya. Dalam sebagian riwayat dia dilempar dari sampan oleh oleh penumpang-penumpang lain, ditelan oleh ikan paus, masuk ke dalam ikan paus, gelap gulita. Yang membebaskannya adalah doa yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ulama mengatakan idza kunta fi dhiqin wa zulmatin faqra hadzal doa. Ulama mengatakan kalau engkau berada kesempitan, sempit rasanya hidup, mau gini-gitu kok susah saja, ibaratnya tidak ada jalan keluar, gelap gulita, ibaratnya seperti Nabi Yunus dalam perut ikan paus, baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau mau baca doa Nabi Musa alaihissalam yang tadi disebutkan tentang kisahnya oleh qori kita. Apa doa Nabi Musa alaihissalam yang kita biasa ajarkan anak-anak kita? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kata ulama ini, doa ini ada istimewanya dibanding doa-doa yang lain. Dibanding doa-doa lain yang ada dalam Al-Quran, ada istimewanya doa ini. Apa istimewanya? Doa ini mengandung 3 macam permintaan. Maka istimewanya adalah orang yang sedang berada pada salah satu dari 3 keadaan, kalau dia mengucapkan 3 kali atau 7 kali bagian itu, maka akan lebih diijabah lagi, lebih cepat oleh Allah. Contoh, ada orang yang hatinya selalu merasa sempit. Kalau dalam bahasa kita misalnya gedak doang penjauhnya, gedak doang. Kita batur mau beli motor, ya gedak. Batur beli anting, ya gedak. Batur beli kerudung baru, ya gedak. Sempit saja rasa hati melihat entah orang dapat nikmat, entah ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, selalu hatinya merasa sempit. Orang yang seperti itu, kata ulama, ketika membaca doa ini, bagian Rabbi shrah li-nya itu dibaca 3 atau 7 kali. Jadi Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa baca 3 kali Rabbi shrah li sadri? Karena untuk dia yang paling perlu adalah melapangkan hati. Ada yang lain misalnya merasa setiap kali usahanya selalu gagal. Kalau berdagang susah dapat untung. Kalau misalnya sedang mengikhtiarkan sesuatu, kok selalu ada kesulitan-kesulitan. Maka yang dibaca 3 kali atau 7 kali adalah wa yassir li amri. Bagaimana bacanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Atau ada orang yang
kalau ngomong orang susah paham. Setiap kali kita bicara kok orang salah paham terus. Atau kalau kita bicara, misalnya kita lagi lamar kerja, begitu kita melamar itu kan ditanya kita, interview, Anda namanya siapa? Baca, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kalau kita mau bernasihat kepada anak kita supaya dia paham apa yang kita nasihati, baca dulu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca 3 kali atau 7 kali, karena itu yang kita perlukan. Masuk kita ngajar, begitu kita masuk pikir, kok anak murid saya ini gak ada yang mau dengar saya. Kok apa bahasa Tempos itu, bekeh-bekeh, pagar, lu hamil yang dengar. Jadi guru tampah-tampahan doang, ya, tidak dipedulikan gurunya, ribut saja, ngomong saja, main saja. Nah begitu mau masuk, baca doa Nabi Musa dan baca 3 kali atau 7 kali, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ijazahkan ya. Jadi ini dari guru-guru tiang, guru di Al-Azhar, dari para masyayikh. Doa Nabi Musa ini istimewa bukan hanya karena dia ada di dalam Al-Quran, tetapi juga karena bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita masing-masing. Di mana tempat kita bermasalah, di situ kita lipat gandakan. Terima ini, amalkan ini. Mudah-mudahan dari amal jariah untuk dia. Amalkan dan pada anak ada amalan. Ada satu lagi yang mau dia jazahkan. Kalau pelungguh misalnya mau bicara, mau berkomunikasi, agar komunikasi itu juga tersampaikan dengan baik, maka baca la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ini saya ijazahkan nih. Mau diterima? Nah, jawab, saya ijazahkan. Saya ijazahkan. Kalau ini sebanyak-banyaknya. Setiap kali kita ingin bicara dalam hal duniawi atau ukhrawi, misalnya sebagai ustadz misalnya mau bicara depan mungkin di depan podium, ya, ketika naik di podium baca ayat ini, doa ini sebelum memulai. Sebelum baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, baca la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba, supaya jamaah yang hadir itu bisa paham apa yang disampaikan. Bahkan kata ulama termasuk ketika berdagang. Kalau sudah misalnya berdagang, syaratnya dagang yang halal. Apa dagang yang halal? Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang najis, bukan barang yang haram, ya, tapi barang yang baik-baik. Maka kalau berdagang, dagang yang halal, tidak masalah. Baca doa itu, ayat itu dengan niat supaya ketika kita menyampaikan tentang dagangan kita, maka yang mendengar itu bisa tertarik untuk membeli dagangan kita. Diamankan gitu? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dapat yang sampaikan. Jadi mudah-mudahan bulan Rajab ini bulan yang berkah untuk yang menunggu nih. Banyak tercurah, Allah ibaratnya menurunkan hujan berkah yang kita dapatkan sebanyak yang kita siapkan. Bagaimana cara kita menyiapkannya? Wadah yang luas itu pertama adalah kita jauhi segala macam kezaliman. Dan yang kedua, kita isi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, termasuk pengajian seperti ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir dia pesan,
kepada kader-kader tiap semua ya. Ini kader-kader perjuangan NWD supaya kompak-kompak semua nih. Kompak semuanya, jangan terbawa oleh hawa nafsu, jangan terbawa oleh bisikan-bisikan, jangan terbawa oleh perasaan merasa bisa, jangan terbawa oleh perasaan merasa hebat, jangan terbawa oleh perasaan sudah jago, sudah hebat. Dengar kata pimpinan. Paham Bapak Ibu? Dengar kata pimpinan. Supaya kader tetap kader, jangan kader menjadi kadar. Tahu kadar? Keruh. Kadar itu kadar al-kadaru bil arabiyah itu maknahu ada mustafa ikhtilatul asya. Kalau air itu teraduk naik lumpurnya, naik kotoran-kotorannya sehingga mengotori, itu namanya ma'un kadirun. Ada kadar di situ, yaitu kekeruhan. Tetap jernih, tetap menjadi kadar al-kadir wal kawadir. Jangan menjadi keruh atau bahkan mengeruhkan. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham Ustaz Haji Manawir? Nah, paham dia. Memang dia di kadar saya yang baik, insyaallah. Jangan mau dikeruhkan apalagi mengeruhkan. Jangan mau dikeruhkan apalagi mengeruhkan. Tetap jaga pimpinan. Karena kita berjuang bukan untuk hari ini saja, tapi panjang. Tetap kompak. Paham Bapak Ibu? Ikuti pimpinan. Di situ kita bisa bergerak, insya Allah bersama-sama. Ini dapat yang sampaikan. Allahu muwaffiq wa hadi ila sabil rasyad. Terima kasih atas kesempatan ini dan yang senang, alhamdulillah di Tempos ini suasananya kondusif. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama berdoa. Kita awali dengan doa pusaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'ina wa fati ahlana wa qara'atil lana bina ma'ahli tudri unsa wa zakat wa fiqna wa fiqna bima tasadi qawla wa warzuqil kulla halan da'iman wa akhil atiyah ulama nahla bil khair wa nukfatul أصل لنا كل الشؤون واغفر بالرضا منك إن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا مسلما واغفر اشفع أنت أكرم ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا وأنا ذاتك وقال الهدى من الفتن وانشرهم بالعشاء والذكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا وأنا ذات الوطن وقالا دائما من الفتن جناها على السنن وانشرهم بالعشاء ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا وأنا ذات الوطن وقالا دائما من الفتن وهديا جناها على السنن وصلاة الله بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الصام المصابي أمرتك فانصبحت فيها حصوات يشى بما الهمير على العرش والرعد أمرتك فانصبحت فيها حصوات يشى بما الهمير على العرش والرعد وعلى ذرية ورتب وزن أمرتك فانصبحت فيها حصوات وتنشى بما الهمير على العرش والرعد. Sebelum doa penutup, yang minta belungguh ketika membaca amratu kafan sambahat fihal haso sampai akhir, itu belungguh bayangkan tangan Nabi yang mulia itu mengusap diri kita. Mengusap diri kita artinya memberkahi kita.
amrartu kaffan sabbahat fihal haso, aku lewatkan, aku usapkan telapak tangan yang mulia yang bertasbih padanya batu-batu, yang tangan itu memberikan memuncarkan air, mengalirkan air yang bisa memberikan minum untuk 1000-an orang. Itu karamat, itu mukjizatnya Nabi. Saya usapkan tangan yang mulia itu ala ma'ashi wa ma'adi, zahiri wa batini. Aku usapkan pada hidupku, aku usapkan pada keluargaku, aku usapkan untuk akhiratku. Itu terbayang, kita bayangkan. Artinya apa? Kita berharap syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Paham Bapak Ibu ini? Itu doa istimewa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afina min bala'id dunya wa azabil akhirah. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la astaghfiruka. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus mohon pamit langsung kepada pelumur semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.